Halo, sahabat dan kerabat onlineku. Jumpa lagi bersama Risma Green Channel. Pada video kali ini, aku akan berbagi bagaimana melihat nilai tukar pound sterling, uang kertas, dan jenis uang logamnya. Diikuti terus ya video ini sampai selesai. Pound sterling adalah nilai mata uang yang berlaku di Inggris Raya, mulai dari di England, di Skotlandia, di Wales, dan di Northern Ireland. Nah, semuanya menggunakan mata uang pound sterling. Nah, untuk nilai tukar pada saat ini, pound sterling kira-kira Rp18.988 atau kita bulatkan Rp19.000 jika kita konversi kepada nilai rupiah. Nah, bagaimana jenis-jenis uang kertas dan bagaimana jenis uang logamnya? Baiklah, akan aku jelaskan satu persatu. Nilai tukar pound sterling itu terdiri dari beberapa uang kertas dan beberapa uang logam, yaitu terdiri dari 4 uang kertas dan 8 uang logam atau uang koin. Nah, kesemuanya itu berlaku dan dipakai di seluruh Inggris Raya. Nah, baik, aku akan jelaskan berikutnya setiap lembar satu persatu yang terdiri dari tadi yang kusebutkan tadi, ada 4 uang kertas dan ada 8 uang koin. Aku akan mulai dari uang kertas pecahan terbesar, yaitu 50 pound sterling. Ya, yang di depan dan di belakang itu gambarnya berbeda, ya. Nah, yang 50 pound ini adalah nilai tukar terbesar, ya. Nah, 50 pound ini jika kita compare dengan nilai tukar di Indonesia, yaitu sekitar 950.000. Nah, jadi kalau kita mau beli permen di minimarket, kalau kita menggunakan uang 50 pound sterling, itu penjaga tokonya itu agak bingung karena 50 pound itu terlalu besar, teman-teman. Jadi jarang orang membawa uang 50 pound jika hanya pergi ke minimarket karena belanjaan di sini, makanan kecil, snack dan sebagainya itu harganya murah, teman-teman. Jadi jarang orang menggunakan uang 50 pound. Jadi lebih cenderung menggunakan yang lebih kecil. Ya, sebagai contoh, aku pergi ke supermarket dan aku belanja hanya 12 pound, kemudian aku menunjukkan uang 50 pound, penjaga tokonya akan mengecek berulang-ulang pakai pulpen. Benar nggak ini uangnya? Karena memang jarang sekali digunakan untuk belanja di minimarket. Pecahan kertas selanjutnya adalah 20 pound. Nah, aku tunjukin ke teman-teman ya, seperti ini, dan di belakangnya seperti ini. Nah, 20 pound ini teman-teman, kalau kita compare ke dalam rupiah, itu kira-kira Rp380.000. Nah, 20 pound ini jika kita bawa ke supermarket, teman-teman, untuk belanja seperti roti, susu, keju, kentang, kemudian beberapa buah-buahan, per, dan sebagainya, itu dapat 2 jinjing, teman-teman, 2 kresek kiri kanan. Jadi dengan 20 pound itu terkadang kita masih dapat kembalian sekitar 2 pound atau 3 pound. Jadi nilai tukarnya besar, teman-teman. Dan di sini harga barang-barang belanjaan kita sehari-hari itu harganya relatif murah, teman-teman. Ya, nanti aku lanjutkan berikutnya ya. Nilai tukar selanjutnya adalah 10 pound. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gambar depannya dan gambar baliknya seperti ini, teman-teman. Nah, 10 pound ini jika kita compare ke dalam nilai rupiah itu kurang lebih Rp190.000.
Nah, nilai 10 pound ini ada beberapa seri teman-teman, tergantung dari tahun, dicetaknya. Dan di sini itu uang kertas itu tidak boleh terlipat dan dia biasanya lurus-lurus dan bahannya biasanya terbuat dari, sejenis plastik. Jadi kalau terguyur air, itu tidak mudah robek. Nah, 10 pound ini biasanya itu yang paling sering, sebagai tukar, lebih banyak, digunakan biasanya orang membawa uang 10 pound dalam jumlah yang sangat besar misalnya. Misalnya untuk membawa 100 pound sterling, mereka menggunakan uang 10 pound sebanyak 10 dibandingkan dengan membawa uang 50 pound. Nah, baiklah teman-teman, seperti itu akan aku lanjutkan dengan uang pecahan yang selanjutnya. Pecahan selanjutnya adalah 5 pound. Kebetulan aku tidak punya 5 pound, tapi nanti aku tunjukkan di sini ya teman-teman ya. Nah, 5 pound itu jika kita compare terhadap rupiah itu sebesar Rp90.000. Nah, Rp90.000 kalau kita membawa 5 pound, itu kalau kita ke supermarket kita masih dapat beberapa jenis makanan-makanan, teman-teman. Contohnya adalah roti, teman-teman. Roti itu 20 slice, itu harganya 6 pence, teman-teman. Jadi kalau kita bawa 10 pound, kita masih dapat, jenis yang lainnya. Misalnya kita masih dapat buah per, kita masih dapat pisang misalnya, itu masih dapat pada 5 pound teman-teman. Bahkan kalau kita cukupkan itu masih dapat susu teman-teman yang 1 liter itu masih cukup dengan uang 5 pound. Jadi bisa dibayangkan uang tersebut masih digunakan dan masih mempunyai nilai tukar yang baik untuk di-compare dengan makanan. Aku lanjutkan ke nilai tukar yang berikutnya. Uang logam atau uang koin. Uang logam atau uang koin pada pound sterling itu terdiri dari 8 jenis uang koin. Nah, uang koin ini jika satu pound saja misalnya, itu nilai tukarnya masih tinggi kalau kita hampir 19.000 teman-teman. Jadi kalau kita kehilangan 1 pound, itu rasanya itu sayang begitu teman-teman. Karena harga makanan dan harga benda-benda yang lain itu masih bisa dibeli dengan harga 1 pound. Nah, baik teman-teman, aku akan mulai dari koin yang ada di pound sterling. Untuk koin yang tertinggi adalah 2 pound, teman-teman. Nah, di sini nanti aku tunjukkan gambarnya, teman-teman. Jadi 2 pound itu hampir 40.000 harganya. Nah, koin 2 pound ini biasanya itu dipakai pada kembalian-kembalian jika kita menggunakan uang 5 pound. Biasanya kita akan mendapatkan kembalian 2 pound jika kita belanja sekitar 1 pound atau 2 pound. Nah, 2 pound ini itu juga banyak dipakai untuk koin-koin yang lain, misalnya pada laundry dan pada jenis koin yang dimasukkan pada alat-alat mesin lainnya. Berikutnya adalah 1 pound. Nah, 1 pound ini biasanya digunakan untuk kalau kita ke supermarket menggunakan troli, teman-teman. Jadi 1 pound kita itu kita akan masukkan untuk membuka kunci troli. Itu biasanya digunakan 1 pound. Jadi 1 pound kalau kita compare sekitar Rp19.000. Nah, 1 pound itu dapat apa? Nah, minimal 1 pound itu dapat 1 box tisu, teman-teman. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin Rp1 misalnya atau 10.000 itu belum dapat, teman-teman. Rp10.000 belum dapat 1 box tisu. Tapi di sini dengan uang 1 pound kita masih dapat kembalian, teman-teman, sekitar 2 pence.
jika kita menggunakan uang 1 pound untuk membeli 1 box tisu. Mungkin compare-nya seperti itu, teman-teman. Akan aku lanjutkan ke koin yang berikutnya. Nilai tukar selanjutnya yang lebih kecil daripada pound adalah pence. Nah, untuk pence ini dimulai dari 50 pence. Nah, 50 pence ini atau setara dengan setengah pound. Jadi kalau 2 kali 50 pence itu sama dengan 1 pound. Nah, jadi teman-teman, 50 pence itu masih memiliki harga yang tinggi. Kalau kita compare, itu kurang lebih Rp8.000. Nah, itu kita masih bisa dapat roti ya 20 slice biasanya, dan masih dapat misalnya coklat bar yang kecil itu masih dapat dengan 50 pence dan beberapa makanan kecil lainnya. Koin selanjutnya adalah 20 pence. Nah, 20 pence ini kita biasanya banyak gunakan juga untuk pecahan-pecahan nilai tukar kalau kita belanja, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah 20 pence adalah 10 pence. Nah, 10 pence juga sama, teman-teman, masih memiliki nilai tukar jika kita belanja coklat misalnya. Coklat bar itu 10 pence masih bisa dapat, teman-teman. Nah, lanjutnya adalah 5 pence. 5 pence kalau kita menggunakan 5 pence itu kita masih dapat buah-buahan, teman-teman. Misalnya seperti pisang, itu dengan uang 5 pence kita masih dapat itu sekitar 4 atau 5 buah pisang, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah 2 pence. Nah, 2 pence ini masih memiliki nilai tukar yang baik, dan jadi kalau kita punya 2 pence kita masih simpan, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah 1 pence. Nah, 1 pence adalah nilai yang paling rendah. Jadi kalau kita boleh hitung, ada 8 uang logam atau uang koin pound sterling. Yang pertama adalah 2 pounds, yang berikutnya adalah 1 pounds, yang berikutnya adalah 50 pence sama dengan setengah pound sterling, berikutnya adalah 20 pence, berikutnya adalah 10 pence, berikutnya 5 pence, berikutnya 2 pence, dan paling akhir adalah 1 pence. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah bagaimana jika kita memiliki sisa-sisa uang pound sterling dan kita akan kembali ke Indonesia. Yang mana yang dapat kita tukar kembali ke uang rupiah dan yang mana yang tidak dapat ditukarkan. Yang pertama adalah kita tidak dapat menukarkan uang koin pound sterling menjadi uang rupiah, teman-teman. Biasanya di money changer mereka tidak mau menerima uang koin, teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika kita mempunyai sisa uang koin pound sterling, sebaiknya kita tukarkan menjadi 5 pound, 5 pound. Sehingga kita masih menggunakan uang kertas 5 pound. Karena kalau berupa uang koin, maka money changer tidak mau menerima uang pecahan-pecahan yang berupa uang logam. Bagaimana ketika kita menukarkan uang rupiah menjadi uang pound sterling ketika kita akan berangkat untuk menggunakannya nanti di Inggris. Jadi alangkah baiknya jika uang tersebut, uang pound sterling, misalnya 50 pound sterling, dalam kondisi yang kurang baik atau kita tidak memastikan, tidak bisa dipastikan bahwa uang tersebut nantinya dapat digunakan di Inggris atau tidak, maka alangkah lebih baiknya
kita dengan money changer setempat menulis semacam seri uang tersebut dengan perjanjian jika uang tersebut tidak dapat digunakan di Inggris, maka nanti sekembalinya kita ke Indonesia, uang tersebut akan kita tukarkan kembali menjadi uang rupiah untuk menjaga agar kita tidak rugi, teman-teman. Terkadang kalau uangnya terlipat atau uangnya agak lusuh, maka money changers yang ada di Indonesia tidak mau menerima uang pound sterling tersebut. Jadi alangkah baiknya kita untuk menjaga sebaiknya uang tersebut jika kita tukarkan di money changers Indonesia, kita tuliskan nomor serinya. Dan nanti sekembalinya kita dari Inggris, kita akan kembali ke money changer tersebut untuk menukarkan kembali uang rupiah dari uang pound sterling yang tadinya kita tukarkan di tempat tersebut. Ini adalah cara yang paling aman, teman-teman. Demikianlah video pada kali ini tentang nilai tukar pound sterling, uang kertas pound sterling, dan uang logam pound sterling. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Sampai jumpa pada episode pada video-video selanjutnya. Bye-bye.